Assalamualaikum, selamat pagi semua saudaraku dimanapun berada. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya di channel Ado Floris. Saudaraku dimanapun berada, alhamdulillah hari ini saya masih bisa berjumpa walaupun hanya lewat video. Bagi yang baru bergabung di channel Ado Floris, selamat bergabung dan monggo subscribe supaya tidak ketinggalan video-video apa lagi yang ingin saya sampaikan. Sharing bersama, belajar bersama di sini mengenai tanaman hias. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak para pecinta tanaman hias khususnya anggrek untuk melihat mini garden saya sambil menyimak apa yang ingin saya sampaikan mengenai apa saja yang harus kita perhatikan dalam merawat tanaman, dalam merawat anggrek khususnya, kesalahan-kesalahan apa yang harus kita hindari supaya tanaman-tanaman kita semuanya subur, sehat, dan selalu berbakti. Yang pertama adalah media tanam. Media tanam, saudaraku, di sini adalah hal yang paling penting dalam menanam atau merawat anggrek kita. Jadi, pemilihan media tanam yang tepat untuk kelangsungan hidup daripada anggrek-anggrek kesayangan kita. Media tanam yang kita sarankan untuk para pecinta anggrek yaitu media tanam yang poros, dalam artian tidak menyimpan air terlalu banyak, cukup basah atau lembab saja gitu. Dikondisikan juga di mana kita tinggal, dataran rendah atau dataran tinggi. Selain media tanam yang harus kita perhatikan, yang paling utama juga adalah pemilihan bibit atau pemilihan anggrek-anggrek yang akan kita tanam. Bukan hanya cantik bunganya, tetapi pada saat kita memilih, seandainya seedling, otomatis harus akarnya yang bagus, plannya yang bagus, daun-daunnya sehat, tanpa bercak-bercak, tanpa warna yang lain, hijau mengkilap, dan subur. Yang paling penting, pastinya itu yang harus kita utamakan dibandingkan jenis bunganya dahulu. Biasanya para pemula khususnya, biasanya yang dipentingkan adalah cantiknya bunganya, padahal untuk kelangsungan hidup daripada anggrek yang harus kita perhatikan adalah pemilihan jenis anggrek yang sehat terlebih dahulu. Sehat dalam artian keseluruhan, baik itu akar, plant, daun, sesuai dengan usianya, seperti itu. Untuk anggrek sendiri jenis yang harus kita perhatikan juga harus kita perhatikan di mana kita tinggal, atau curah hujannya tinggi atau tidak di daerah kita, cocok tidak anggrek itu hidup di daerah kita, dataran tinggi atau dataran rendah. Seperti itu juga sangat berpengaruh karena masing-masing daerah pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk yang selanjutnya, yang paling penting juga adalah perawatan. Nah, perawatan di sini adalah ada dua jenis, yaitu penyiraman dan juga pemupukan. Nah, penyiraman otomatis tergantung dari lingkungan kita dan kita penempatannya seperti apa. Karena pada saat full rain otomatis kita harus menyesuaikan penyiramannya. Kalau hujan yang tidak kita siram, pada saat media tanam sudah mulai kering ya harus kita siram seperti itu. Kalau pemupukan sendiri tergantung dari kita mau pupuk organik ataupun pupuk anorganik. Itu tergantung dari kita mau apa yang kita pakai. Nah, pemupukan itu sendiri, kalau pengalaman saya, baiknya nutrisi itu tidak berlebihan, sedikit tetapi rutin. Sebulan 2 kali boleh, sebulan satu kali pun boleh. Yang pasti disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anggrek kita. Yang selanjutnya yang tidak kalah penting adalah pengendalian hama. Nah, ini adalah salah satu ikhtiar kita supaya anggrek-anggrek kita tetap terawat. Kita sebagai pemula harus lebih ekstra karena master-master atau
senior-senior kita saja pasti juga akan mengalami hal yang sama, apalagi kita yang pemula. Jadi lebih baik sedikit tetapi rutin, yaitu fungisida atau insektisida, monggo, tergantung dari keyakinan dari para pecinta anggrek. Kalau saya bisa menggunakan fungisida organik. Saya gunakan rutin walaupun sedikit, tidak terlalu pekat. Bisa dari perendaman bubuk kayu manis juga bisa juga dari bawang putih yang kita giling, kita rendam, kita beri cairan juga bisa. Kita pakai dari tembakau yang kita rendam, airnya kita pakai juga bisa. Monggo, sesuai dengan keyakinan kita, fungisida untuk mencegah hama-hama bisa gunakan organik atau anorganik. Dari sekian banyak yang sudah saya sampaikan, poin-poin penting dalam merawat tanaman anggrek kita supaya tidak terjadi kesalahan fatal dalam merawatnya. Yang paling penting juga adalah cara menanam anggrek-anggrek kita. Anggrek-anggrek kita memiliki akar-akar yang perlu bernapas. Jadi pada saat menanam anggrek, lebih baik saya sarankan untuk tidak merendam atau menanam full akar-akarnya. Biarkan akar-akar itu terkena sirkulasi udara, biarkan dia bisa bernapas secara bebas supaya anggrek-anggrek kita sehat, seperti itu. Nah, ini contohnya milik saya tetap tanam dengan media tanam, saya tetap ikat, saya tetap tanam di pot dengan media tanam yang saya pilih, tetapi akarnya saya biarkan sebagian di luar. Itu pasti anggrek-anggrek kita akan tumbuh dengan sehat karena akarnya bisa bernapas dengan bebas. Seperti itulah apa yang ingin saya sampaikan dari awal hingga akhir, poin-poin paling penting dalam merawat anggrek, tips dan trik supaya kita bisa melihat anggrek-anggrek kita sehat dan subur, juga menghindari kesalahan-kesalahan fatal yang biasanya dilakukan terutama bagi pemula. Monggo like dan komen dengan senang hati. Terima kasih atas support dan dukungannya selama ini. Monggo subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Salam satu hobi. Assalamualaikum.